Al-Quran merupakan mukjizat Nabiullah Muhammad SAW yang terjaga hingga hari kiamat. Sisi kemukjizatan Al-Quran terdapat dalam segala segi. Salah satunya adalah dalam segi angka yang ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan I'jaz A'dadi. I'jaz A'dadi merupakan salah satu dari kemukjizatan Al-Quran. Di samping I'jaz Al-Quran yang sudah ada sebelumnya, seperti I'jaz Balagi, I'jaz Tashri', I'jaz Ilmi, I'jaz Lugawi, I'jaz Tibbi, I'jaz Falaki, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran banyak membahas tentang bilangan. Bahkan dalam Al-Quran terdapat ilmu matematika yang termasuk dalam I'jaz A'dadi. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 mengenai kalimat arba'ina sanah atau 40 tahun, yang menurut para pakar tafsir kalimat tersebut mengandung unsur peringatan dan pesan. Juga terdapat banyak bilangan angka yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah angka 40, di mana di balik angka 40 terdapat suatu kisah yang menjadikan angka 40 memiliki keistimewaan. Kisah di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun yang terjadi di Gua Hiro saat Nabi Muhammad menjalankan ibadah. Dan sampai akhirnya Malaikat Jibril menghampiri beliau untuk menyampaikan wahyu kepadanya sambil mengajarkan membaca kepadanya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dari ayat di atas terdapat kalimat arba'ina sanah, yang artinya dan umurnya sampai 40 tahun. Menurut tafsir Ibnu Katsir dari suatu pendapat, yaitu di usia 40 tahun, akal seseorang sudah matang dan pemahaman serta pengendalian dirinya sudah sempurna, tidak akan berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya. Dalam riwayat hadis dari Utsman radhiyallahu anhu dan anaknya, Nabiullah bersabda, "Seseorang hamba yang muslim apabila usianya sudah mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Dan apabila usianya mencapai 60 tahun, maka Allah memberinya rezeki atau inabah kembali ke jalannya. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapus keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatat baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya." Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, awal kematangan berpikir dan emosional seseorang terjadi pada usia 30-33 tahun, dan puncak kematangannya pada usia 40 tahun. Diterangkan juga oleh Asy-Syaukani rahimahullah bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan telah mencapai usia 40 tahun. Dari beberapa penjelasan bisa ditemukan bahwa ada pesan dan peringatan bagi orang tua yang sudah berusia 40 tahun.
Allah memperingatkan kepada yang berusia 40 tahun agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang angka-angka istimewa. Salah satunya adalah angka 40. Di balik angka 40 dalam Al-Quran, terdapat sebuah kisah tentang diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Malaikat Jibril ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hiro. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Ramadan 611 Masehi. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana saat itu Nabi belum bisa membaca. Dengan senang hati, Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad hingga bisa membaca. Sepulangnya Nabi dari Gua Hiro dalam kondisi lesu, Khadijah yang menyadari keadaan suaminya langsung mendekati Nabi dan bertanya apa yang telah terjadi. Nabi Muhammad pun menceritakan semua kejadian yang terjadi di Gua Hiro. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad, Khadijah menemui Warokoh. Warokoh menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi seorang Rasul. Inti dari penjelasan di atas adalah mengetahui kisah dan keistimewaan dari angka 40 dalam Al-Quran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menjelaskan tentang pematangan akal dan pemahaman seseorang itu ketika mencapai usia 40 tahun dan tidak akan berubah lagi kebiasaan-kebiasaan perilakunya yang biasa dilakukan. Dari angka 40 juga mengandung peringatan dan pesan di dalamnya. Peringatan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.